Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat Allah mengizinkan kita menunaikan ibadah pada malam ini. Beriring salawat dan salam kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya sejak dari kehidupan dunia ini sampai pada kehidupan akhir nanti. Ini pertemuan kedua tentang fikih, thaharah dan ibadah. Karena kajian kita bagi. Bapak Ibu, 1 bulan yang lalu kita membicarakan tentang yang membatalkan wudu, khusus yang berkaitan dengan persentuhan laki-laki dengan perempuan yang ajnabi dan yang mahram. Tapi kajian kita hari itu ada sebahagian yang kaget mendengarkan penjelasan kita hari itu. Kaitannya dengan sepupu ketika bersentuhan batal wudu, begitu ya kan? Ayahnya abang adik. Wah, itu agak banyak yang terkejut ketika itu, ketika saya katakan bahwa abang beradik anaknya itu tetap dikatakan ajnabi. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 50. Namun tidak cukup penjelasan hanya dengan terjemahan dalam Al-Quran, maka dibutuhkan tafsir Al-Quran. Dalam tafsir Sawi Al-Jalalain dipertegas kembali tentang ayat itu. Di situ kan kalau di terjemahannya itu, kalau Bapak Ibu baca, ada bahasa khusus bagi Nabi. Makna khusus bagi Nabi itu bukan berarti hanya Nabi yang boleh menikahi anak pamannya. Kan ada anak paman Nabi namanya Ummu Hani, ingin dinikahi Rasul. Kakaknya Sayyidina Ali. Ali menikahi putri Rasul, Rasul ingin menikahi kakaknya Ali. Secara hukum sah pula. Cuma ada kekhususan bagi Nabi. Mana kekhususannya? Yang pertama, bahwa Nabi tidak boleh menikahi wanita yang tidak ikut hijrah ke kota Madinah sampai penaklukan kota Makkah. Itu kekhususan. Kemudian kekhususan yang kedua, Nabi kita boleh menikahi wanita tanpa mahar dan tanpa ijab kabul ketika
ketika wanita itu datang menyerahkan diri untuk menjadi istri Rasul, itu kekhususan dan tak berlaku sama apa-apa. Jangan nanti datang tetangga kebetulan suaminya tanya, Pak, aku mau jadi istri Bapak. Oke, saya setuju. Nggak bisa. Itu kekhususan bagi Nabi. Itu maksud dari terjemahan di dalam surah Al-Ahzab ayat 50 yang diuraikan secara panjang lebar di dalam tafsir Sawi Al-Jalalain. Siapakah istri Rasul yang dinikahi tanpa mahar dan tanpa ijab kabul? Ada dua. Namanya yang pertama Sofia, yang kedua Jumairiyah. Ini dua wanita ini adalah tawanan perang, putri raja, putri kepala suku. Datang Abu Bakar ingin menikahi Sofia, Sofia menolak. Itulah dulu yang membunuh ayahku, katanya. Tak mau aku menikah dengan dia. Datang Umar, itu yang membunuh abangku. Datang Ali, itu yang membunuh suamiku. Aku tak mau. Terakhir kata Sofia, aku ingin menjadi istri Nabi Muhammad. Begitu. Begitu dia ikrarkan seperti itu, Nabi terima, maka sahlah ia menjadi istri Nabi. Itu makna kekhususan dalam ayat itu. Saudara mudah kembali supaya tidak menjadi pertanyaan. Karena ada juga jamaah nanya, ditanya di luar, saya menjelas kembali baru dia paham. Jadi makna kekhususan di situ bukan dimaknai bahwa hanya Nabi yang boleh menikahi putri pamannya. Bapak pun boleh, tapi pastikan belum punya istri. Kalau sudah punya panjang urusannya itu kan. Nah, malam ini Bapak Ibu kita ingin melihat penjelasan tentang sholat sunat. Banyak di antara kita yang malas sholat sunat, cuma sholat fardu aja dia. Ada lagi yang lebih parah. Kenapa Bapak tak ikut berzikir dan berdoa, dan kenapa tak sholat sunat? Apa jawab dia? Sholat fardu itu pun sudah doanya itu katanya. Tapi kan itu kan yang fardu ditambah dengan yang sunat. Maka makna sholat nafilah, kalau dilihat dari segi bahasa, nafilah itu maknanya az-ziyadah, menambah. Sholat fardu kita ini banyak kekurangannya, banyak cacatnya, maka perlu ibadah yang lain untuk menambahnya. Maka dikatakan az-ziyadah. Jadi Bapak, kalau cuma sholat fardu, Ibu kalau cuma sholat fardu, belum ada kepastian selamat dari neraka. Kenapa? Karena sholat fardu kita itu mungkin ada cacatnya. Nanti kita lihat apa-apa saja cacat yang dimaksud dalam sholat tadi. Kemudian yang dimaksud sholat nafilah menurut ulama fikih, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mendatangkan dosa. Tetapi jangan kita maknai dalam arti yang sangat sederhana. Itu kan tak berdosa kalau ditinggalkan. Iya, kan dilihat apa gunanya. Awal ma faradallahu ala ummati as-salawatul khams. Kata Nabi, ibadah yang pertama kali diwajibkan bagi umatku adalah sholat 5 waktu. Ini yang pertama kali diwajibkan Allah bagi kita umat Nabi. Satu-satunya ibadah yang diterima tidak di bumi hanyalah sholat 5 waktu. Sisanya semua di dunia ini. Puasa diwajibkan tahun kedua Hijriah bersamaan dengan terjadinya perang Badrul Kubra. Zakat diwajibkan
di tahun kedua Hijriah bersamaan dengan wajibnya puasa. Begitu. Haji diwajibkan tahun ke-8 Hijriah. Nabi menunda haji sampai tahun ke-10 Hijriah. Tapi sholat diterima Nabi ketika Nabi masih di Makkah, belum hijrah ke Madinah, sudah datang perintah sholat. Dan di dalam riwayat dijelaskan bagi Nabi kita sholat duha dan sholat tahajud wajib, tapi bagi kita sunnah muakkad. Jadi ini yang pertama yang difardukan Allah kepada kita, sholat 5 waktu ini. Jadi Bapak Ibu, jangan kita melaksanakan ibadah ini asal-asalan, karena ini ibadah paling utama. Ada lagi di atas ini. Kemudian dalam kelanjutan hadis ini, wa awwal ma yarfa'u min a'malihim as-shalawatil khamsi, dan ibadah yang pertama kali ditunjukkan kepada Allah adalah salat kita ini. Maka Bapak Ibu, tunaikanlah salat itu dengan ilmu. Ada kadang kita salat ini gerakannya itu nggak pas. Diperlihatkanlah pula salat kita ini di hadapan Tuhan, ternyata salatnya tidak berdasar ilmu. Kita lihat contoh. Pada saat rukuk dan sujud itu harus jelas perbedaan. Ada orang ketika rukuk kepalanya terlalu tunduk. Itu bukan gerakan rukuk. Yang namanya rukuk sejajar antara kepala dengan punggung, itu gerakan rukuk. Yang namanya sujud lebih tinggi punggung daripada kepala. Namanya bersujud kan udah kepala bisa ada, punggungnya harus lebih tinggi. Jadi kalau ada orang waktu rukuk kepalanya jauh turun ke bawah, pertanyaannya dia sedang ngapain nih? Dibilang sujud, kaki masih berdiri. Dibilang dia sujud, kaki berdiri. Dibilang rukuk, peraganya peragaan rukuk, peragaan sujud. Jadi Bapak Ibu, sholat kita itu pastikan berdasar dari ilmu, jangan asal-asalan. Kenapa? Diperlihatkan sama Allah. Makanya kalau kami dulu waktu sekolah, kami datangi ustaz kita, coba dulu Pak perhatikan apa sudah benar cara sholat ini, gerakannya seperti apa. Karena gerakan dalam sholat itu kan ada yang posisinya rukun, dikatakan rukun fi'li. Bagaimana sujudnya, ya kan? Ada kadang sujudnya jamaah kita ini terlalu rapat perutnya dengan lututnya, padahal dia laki-laki. Itu salah sujud seperti itu. Jadi bagaimana kalau laki-laki kepalanya harus dijauhkan supaya lambungnya jauh dari kakinya. Begitu. Jadi yang pertama kali diperlihatkan kepada Tuhan adalah sholat kita. Malu kita bapak dan ibu, sholat kita ditunjukkan kepada Allah, ternyata sholatnya asal-asalan. Jadi harus kena ilmu bapak ibu. Kemudian wa awwalu ma yus'aluna an a'malihim as-shalawatil khamsi, yang pertama kali nanti diproses di hadapan Tuhan adalah sholat 5 waktu kita ini. Kalau sholatnya sempurna, sholatnya tidak ada cacatnya, maka ibadah-ibadah yang lain akan mudah hisabnya, akan mudah perhitungannya. Tapi kalau sholatnya bermasalah, maka semua akan menjadi sulit semua urusannya. Kuncinya di sholat kita ini. Makanya kata Nabi, yang pertama kali nanti diproses di hadapan Tuhan pada hari yaumil hisab
Sujudnya bagaimana? Sujud itu Bapak Ibu ada hukumnya. Yang pertama, kening kita ini kalau terhalang di atas sajadah, maka sholatnya tidak sah. Bukan batal, tidak sah. Bedakan batal dengan tidak sah. Kalau batal berarti wudunya atau sholatnya salah. Contohnya terbuka aurat kan batal. Batal wudu, sholatnya batal. Tapi kalau kening terhalang ke sajadah, namanya tidak sah. Tidak sah sholatnya. Bagaimanakah kalau kita sholat, kita bawa sajadah kecil, kita bentangkan di lantai? Apakah sholatnya sah? Jawabnya sah. Yang membatalkan itu yang menempel di badan. Macam ibu kita pakai mukena seperti ini, tertutup ini. Apakah mukenahnya terletak di lantai? Tidak, dia terletak di kening. Makanya kalau sholat mundurkan itu supaya sah sholatnya. Kita pun kalau pakai peci, pakai lobe, jangan menutup kening, mundurkannya. Karena ini rukun. Beda halnya kita letakkan sapu tangan di lantai, di situ kita sujud, itu tidak dikatakan menghalangi kening ke sajadah, karena namanya yang sajadah itu yang terletak di lantai. Bagaimana kalau sholat di atas pecahan 100.000? Kalau memang ada ikhtiar, tapi pastikan begitu nanti salam tak kelihatan dari uangnya itu. Tapi kalau dari seluruh sah. Tapi kalau diletakkan pula pecahan 100.000 di sini, terus kita sujud, tak sah. Nggak sah kalau di sini. Tapi kalau di lantai sah. Kenapa? Yang namanya sajadah itu adalah tempat yang terletak di lantai dan kita akan meletakkan kening kita di situ. Itu namanya sajadah. Ibu-ibu sholat, terus mukenahnya terletak di sajadah. Begitu mau sujud Allahu Akbar, ibu sujud di mukenah ibu, tak sah. Kenapa tidak sah? Karena mukenah ibu bukan menempel di lantai, tapi menempel di badan. Makanya waktu sujud jangan kembangkan mukenahnya, tarik dia supaya pas kening kita menempel di sajadah. Jadi tidak sah sholat kita, sholat ibu, kalau sujudnya di atas mukena. Jadi yang namanya mukena itu mana? Yang kalau kita berdiri, dia pun ikut terangkat. Itu namanya mukena, itu namanya itu kan? Ikut dia terangkat. Bagaimana kalau mukenahnya panjangnya 10 meter? Apakah terangkat semua? Tidak. Kalau itu bahasanya dimaafkan. Tapi ada enggak orang ketemu kena sampai 10 meter? Akhirnya lewat itu kan? Gimana mau itu? Jadi seperti itu. Jadi kata Nabi, yang pertama kali nanti ditanya di yaumul akhir adalah sholat 5 waktu kita ini. Kemudian kelanjutan ayat ini, kelanjutan hadis ini, faman kana dhayira syai'an minha yaqulullahu tabaraka wa ta'ala unutuhu hal tajiduna li'abdi nafilah min sholat tatimuna biha manaqsu minal faridah. Kata Nabi, siapa yang sholatnya ada cacatnya? Mana contoh cacat sholat? Waktu sholat tak khusyuk, itu cacat. Iblis itu kan kalau waktu kita sholat kan diajak kita bercerita kan. Bapak Ibu pernah diajak iblis sholat bercerita? Begitu takbir Allahu Akbar, Allah hujan pula payung tak ke bawah. Dibawa iblis terus. Ada yang bawa payung, taruh pula di bawah payungnya ini. Hilang gak ini? Yang bawa sandal juga seperti itu. Yang seringan orang kehilangan sandal di masjid ini. Salah bawa sandal saya kata iblis, dibawa terus cerita sehingga tak ada khusyuknya. Itu makanya dulu pernah kejadian
Begitu dia terbangun sudah koma. Apa yang bilang sama yang di sebelah? Yang lain sholat Jumat di sini. Ada khutbahnya katanya. Ya kan? Bukan khutbahnya yang terhadap dia yang tidur. Bukan sholat Jumat model baru, dia yang model baru tidur di ulang. Itulah sebabnya khutbah itu makruh terlalu panjang supaya jamaah tidak tertidur.